Balik lagi di channel Ateng Katros. Yo, di episode kedua Rotom alias review online motor custom kali ini gue akan menghadirkan dua unit motor yang udah disiapin. Kalian harus banget sih nonton episode kali ini karena dua motor yang udah gue pilih ini adalah motor-motor yang populasinya banyak dan paling sering itu dijadiin buat bahan motor custom gitu cuy. Jadi kalian wajib nonton banget. Rotom review online motor custom. Dua motor yang udah gue pilih ini, pertama itu perwakilan dari motor batangan cuy ya. Dan motor kedua itu seperti biasa adalah motor matic yang udah dimodifikasi tipis-tipis, tapi hasilnya kece banget, culture banget gitu cuy. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja gue mau bahas motor yang pertama dulu nih cuy. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin sekali lagi ke kalian bahwa kalau kalian punya motor custom yang unik, atau teman kalian punya motor custom unik, atau kalian nemu motor custom yang unik di sosial media, langsung aja tag gue di kolom komen postingan tersebut ya, dan kasih hashtag RotomAteng. Nanti beberapa tag yang udah masuk ke gue atau yang udah ada hashtagnya bakal gue pilih motor-motor yang unik, gue bakal bahas, bikinin videonya, dan kita breakdown bareng-bareng. Siapa tahu video-video itu atau motor-motor yang udah gue pilih itu bisa jadi referensi kalian buat nge-custom atau nge-modif motor kesayangan kalian. Oke, langsung aja kita mulai di motor yang pertama. Kita lihat dulu nih profilnya. Yo. Ya, itu dia motornya cuy ya. Lihat simple, ini motor genrenya cafe racer cuy ya. Gue suka banget sama motor ini, kenapa? Karena pemilihan part-partnya menurut gue pas gitu cuy. Nggak berlebihan, dan yang pasti motor ini kelihatan cukup clean. Walaupun kalau gue perhatiin motor ini masih dipakai buat harian gitu cuy ya. Basicnya adalah motor Honda GL100. Tapi di sini gue rada bingung nih. Gue nyebutnya Honda GL100 atau Honda Tiger karena mesinnya sendiri itu kayaknya udah pakai mesin Honda Tiger. Nah, kita lihat profil Instagramnya. Ini ownernya namanya Osci. OSCY, followernya 6.648, dan di sini langsung kelihatan di profilnya ya, itu banyak banget foto-foto kece. Motornya itu GL cepek. Gue mau lihat yang satu dulu nih, yang dari samping. Just gokil, rapi ya cuy ya. Walaupun sebenarnya ubahannya simple loh. Tangki aja tuh sebenarnya masih pakai tangki copotan motor standar sebenarnya ya. Oke, kita langsung aja, gue mau breakdown nih. Cuman kebetulan di sini ownernya udah bikinin postingan yang breakdown. Jadi nanti gue bakal lihat aja breakdown parts-nya seperti apa berdasarkan ownernya yang udah bikin, karena gue nggak mau sotoy juga ya kan. Oke, pertama ini di bagian tengah ke depan dulu ya. Velgnya itu udah pakai velg aluminium, lebarnya itu 3 inci, ukuran ring 18. Bannya pakai Sinco, ukurannya 400, ring 18 juga cuy ya. Terus di sini yang gue perhatiin, ini shock breaker depan itu udah ganti pakai punya racking cuy. Tapi gue nggak tahu ya kenapa diganti racking. Karena kalau mau ngejar gede sebenarnya lebih gede shock depan bawaan atau copotan Bison gitu kan. Tapi ya mungkin supaya ngejar clean-nya atau apanya gue nggak tahu juga ya. Atau emang bawaannya si motor itu dari awal udah pakai punya racking juga gitu kan. Untuk segitiganya otomatis karena suspensi depannya pakai racking, segitiga atas bawahnya juga pakai punya copotan dari Yamaha racking. Nah, disc brake diganti yang lebih besar. Ini pakai cakram aftermarket PSM, ukurannya 300 mm. Cuman kayaknya finishingnya dirubah nih warnanya, jadi silver atau di chrome gitu ya. Jadi matching banget sama warna tabung shock breaker depannya yang udah dipoles. Velgnya juga warnanya silver atau dipoles gitu. Terus disc brake-nya itu atau cakramnya juga dipoles. Jadi kelihatan rapih gitu cuy. Untuk batok lampu depannya itu pakai Tiger lama. Jadi bisa dipastikan bahwa lampu ini ukurannya lebih dari 5,75 inci gitu. Jadi masih kelihatan agak gede sebenarnya ya. Tapi ya gue lihat seluruhan sih proporsionalnya masih dapet gitu ya. Mesinnya ini juga udah diganti ya cuy ya. Udah di swap pakai Honda Tiger. Di sini tulisannya GL200. Tangkinya nih cuy. Tangkinya itu pakai bawaan standarnya Honda GL cepek. Cuman kalau misalnya kalian lihat-lihat, emang bentuk tangki si GL cepek ini kalau diterapin di beberapa model cafe racer yang bentuknya simple tuh emang sebenarnya keren gitu cuy. Cuman ya kayak gue bilang tadi, beberapa doang ya, nggak semua model
cafe racer tuh bakal kece pakai tangki ini. Lanjut ke bagian pipa knalpot nih, katanya knalpotnya custom ya, free flow, model cuman pipa doang, semacam underbelly gitu, cuman sampai batas swing arm doang. Tapi gue setuju sama pemilihan knalpotnya yang cuman pendek doang, jadi biar ban itu kelihatan terekspos gitu kan, karena dimensi mesinnya udah kecil ya. Di bagian belakang sendiri itu udah dipasangin ban yang cukup gambot cuy, dimana untuk bagian belakang itu pakai ban ukuran ring 16, ukuran tuh 500. Biasanya ring 16 tuh dipakai di ban-ban kayak buat model-model motor bobber atau chopper kayak gitu-gitu ya, tapi dipasangin di cafe racer ternyata cukup oke juga. Dan velgnya itu ring 16 juga, ukurannya 3 inci. Jadi velg depan dan velg belakang itu lebarnya itu sama cuy, cuma bedanya yang belakang 16, yang depan itu 18 kombinasinya. Swing arm, untuk supaya ban gambot ring 16 ini bisa dipasang, kayaknya si ownernya harus ganti swing arm gitu cuy. Karena kalau dipakai swing arm Tiger sebenarnya mungkin masih bisa masuk ya ring 16. Cuman ini karena basicnya GL, jadi swing armnya sudah diganti pakai swing arm W175. Cuman gue nggak tahu nih swing armnya W175 sendiri tuh udah dipanjangin atau belum gitu ya. Tapi kelihatan profilnya sendiri kalau bawaannya GL sama si W175 tuh jelas beda. W175 dia bentuknya udah agak mengotak gitu cuy ya. Jadi profilnya kelihatan lebih padat gitu cuy, lebih kokoh gitu armnya. Suspensi belakang udah diganti juga, tapi sini tulisannya pakai copotan dari W175 juga nih cuy. Tapi setahu gue W175 tuh nggak ada yang chrome ya ulirnya ya. Apa mungkin bawaannya W175 tapi pernya di chrome lagi gitu kan. Next, di bagian detailnya seperti tromol, ini ada tulisannya pakai tromol belakang SR400. Ini head-on banget sih SR400 ya. Ini harganya mahal buat ukuran motor apa ya? Klasik gitu ya. Ya sebenarnya kalian bisa aja sih pakai kayak tromol R-King atau tromol GL-nya sendiri gitu. Tapi ownernya lebih milih pakai tromol SN400 itu harganya lumayan sih, sekitar berapa ya? Sejutaan lebih kali ya. Untuk di sektor performa ini juga harusnya udah di-upgrade nih karena karbunya sendiri udah pakai Keihin Sutco PWK 28 mm. Ya nggak terlalu besar sih ya, nggak sampai 30 dan lain-lain. Tapi menurut gue untuk harian cukup oke lah. Filternya juga nggak main-main, pakai KNN. Jadi harusnya setapan karburatornya bener nih, nggak cuman sekedar ganti karbu doang gitu ya. Full step di sini kita lihat pakai Nui Project aftermarket, kayaknya mesti dibikinin bracket lagi karena sebenarnya full step underbone ini nggak ada yang dibikin khusus untuk GL cepet sih. Jadi ini kelihatan banget di bagian depannya sini ya, dibikinin bracket lagi buat full step itu supaya bisa kepasang gitu cuy. Grip gas ini pakai grip gasnya Vans X Cult. Wah, skena banget ya cuy. Jadi grip gasnya itu kolaborasi. Kalau kalian lihat profil grip gasnya itu kayak tapak bawahnya sepatunya Vans gitu cuy, yang waffle-waffle gitu. Dan untuk rumah gasnya ini udah pakai Daytona. Ini tipe gas spontan gitu cuy, yang biasa dipakai di motor-motor balap supaya melintir gasnya itu nggak terlalu banyak muternya. Jadi cuma dikit doang gitu cuy ya. Saklar pakai produk aftermarket 3 tombol. Simpel sih ya. Karena ini rumah gasnya udah di rawin juga. Warna aluminium, di sini saklarnya juga dipilih yang warnanya krom-kroman. Jadi menurut gua cukup matching juga. Pengereman karena cakramnya udah digedein, ini katanya juga di-upgrade juga pakai Nissin. Copotan apa gua nggak tahu nih ya, kayak copotan bawaannya Tiger deh ya. Dan untuk lampu sen ini yang gue suka cuy. Lampu sennya pakai LED di bagian as shock breaker depan. Jadi nggak kelihatan nongol-nongol gitu kan kayak lampu sen konvensional. Untuk pengeremannya juga kaliper atau kepala babinya udah pakai Nissin Samurai 4 piston. Gokil sih ya. Ya wajar karena mesinnya juga udah di-upgrade jadi pakai punya Tiger. Ya, seperti yang gue bilang nih ya, terakhir rangka GL100. Jadi mesinnya Tiger, tapi rangkanya masih bawaan aslinya yaitu Honda GL100 gitu cuy. Oke, kita lihat beberapa foto-foto dan video yang ada di feed-nya. Gue lagi nyari foto yang video riding nih cuy. Ini ada nih cuy. Yoi. Tuh, bannya proper banget gitu ya, bannya Sinco. Gue suka sih sebenarnya motor-motor yang pakai profil ban tebel-tebel 400-500 gitu ya. Nggak ada spakbor depan, karena ini motornya stylenya udah telanjang banget gitu ya. Jadi emang kelihatan lebih rebel juga. Nah ini lagi sinematik, ala-ala sinematik malam nih cuy. Tuh, pas ya cuy. Karena kebanyakan cafe racer itu ya, jadi dibikinnya itu kombinasi velg itu kebanyakan 18-18, 17-17 gitu. Atau nggak 17-18. Jarang sih sebenarnya yang berani nyoba pakai belakang 16, depannya itu 18 gitu cuy. Dan gue ngelihat ini kayaknya berhasil banget gitu ya. Dari tengah ke depan itu ring 18 tuh pas banget, nggak terlalu gede. Tapi dari tengah ke belakang dengan menggunakan ring 16 itu kelihatan jadi kayak padat banget gitu. Tapi nggak lantas bikin ini jadi kelihatan kayak motor chopper atau bobber yang standnya bukan racing gitu ya. Tetap racing juga gitu cuy. Gue belum lihat spek ininya cuy ya, buntut tawonnya ya. Karena cafe racer tuh identik sama buntut tawon. Buntut tawon ini kayaknya custom nih ya. Dan sasisnya juga kayaknya bikinan ulang. Jadi udah bukan bawaannya. Karena bawaan aslinya si GL, sasisnya itu dia nggak nanjak seperti ini cuy. Jadi dia lurus gitu ya, flat ya. Kalau misalnya bisa gue gambarin di sini dia dari depan.
dia tuh flat gini nih, paling ada naik dikit ke atas gitu. Nah ini kayaknya udah dirombak, karena kalau kalian lihat di bagian tengahnya ini udah ada besi yang diambil dari sasis bagian bawah. Jadi bagian sasis ini lurus ke atas langsung jadi satu gitu cuy. Harusnya kalau standarnya nggak kayak gitu. Menurut gua detail bahan gitu bikin looks motor ini jadi kelihatan lebih oke sih. Walaupun sebenarnya itu nggak terlalu kelihatan ya. Orang nggak terlalu notice gitu, tapi oke banget. Dimensi buntut tawonnya juga gue suka banget. Nggak terlalu gede, nggak terlalu tinggi juga, buletnya dapet, pipihnya dapet, joknya single seater, oke lah menurut gua. Jadi nggak kebanting juga buntut tawonnya sama tangkinya, tetap kelihatan proporsionalnya dapet gitu cuy. Mungkin kelemahannya cuma satu ya di motor ini. Motor ini nggak bisa boncengan, khusus jomblo gitu kan. Karena ya Cafe Racer udah pasti single seat. Di bagian lampu belakang juga dibikinin LED 3-in-1 kayak gini ya. Jadi menurut gua simple banget gitu cuy, nggak ada yang nongol-nongol. Lampu sennya gitu kan, jadi ya clean aja gitu ya. Dan kalau diperhatiin juga di bagian bawah jok ini itu nggak ada kayak naro aki, naro CDI, kiprok kayak gitu-gitu ya. Gue nggak tahu nih diumpetin di mana. Atau emang motor ini nggak pakai aki gitu ya? Karena setahu gue mesin Tiger tuh DC kan, jadi harus pakai aki gitu. Cuman ya entah gimana, menurut gue ini clean banget sih, rapi banget. Oke, gue pilih satu foto lagi ya, angle yang paling epic. Oh, ini ada yang lagi video lagi riding nih. Posisi duduk ya, mungkin posisi duduk karena ini Cafe Racer, jadi nggak cocok sama semua orang. Bakal ada yang ngerasa dari ngeliat aja kayaknya, waduh anjing udah pegel banget gitu ya. Tapi ya balik lagi, motor custom itu dibuat menyesuaikan dengan si pengendaranya, bukan orang lain gitu kan. Jadi kalau ownernya happy dengan itu ya sah-sah aja gitu ya. Satu foto yang paling gue suka di ini kali ya, yang ada ownernya naikin, kayaknya oke sih, backgroundnya juga cakep lah pokoknya. Oke lah, mantep lah pokoknya. Motor punya OSCI, bisa buat jadi referensi teman-teman yang punya Honda GL100 atau punya Honda Tiger yang pengen dijadiin Cafe Racer. Kalau gue ada salah-salah sebutin speknya, kalian bisa tulis aja di kolom komen, bisa bantu gue benerin ya. Atau ownernya juga siapa tahu nonton, bisa bantuin untuk nulis di kolom komen, karena gue cuman ngelihat speknya atau ngelihat motor itu dari Instagramnya doang gitu cuy. Oke, kita next ke motor berikutnya. Ini adalah motor, mungkin bisa dibilang motor yang paling banyak populasinya kali ya. Basic ya, dari motor Matic. Motornya apa? Langsung kita lihat video profilnya dulu nih cuy. Ini dia. Gas, itu dia motor Matic dari Honda Scoopy. Siapa di komplek kalian nggak punya Honda Scoopy? Pasti dalam lingkungan komplek itu pasti ada 1-2 yang punya Honda Scoopy. Entah Honda Scoopy generasi pertama sampai generasi terakhir. Dan di sini gue nemuin salah satu referensi modifikasi Honda Scoopy yang culture gitu cuy. Dimana sebenarnya gue jarang banget ngelihat Honda Scoopy dimodif proper sekaligus culture. Ini menurut gue modifikasinya nggak berlebihan. Dan motor Honda Scoopy-nya itu kan, Scoopy punya beberapa varian ya. Itu diambil dari Honda Scoopy tahun 2018 yang lampu sen depannya itu masih nyatu gitu cuy modelnya ya. Nah ini dia profilnya cuy. Ownernya namanya Imam Abraham. Imam Abraham ini kalau gue lihat di Instagramnya ya, kayaknya salah satu owner dari brand yang dia bikin sendiri itu namanya Gasacon. Tapi gue nggak tahu ya, karena kayak sering aja gitu, kayak ada collab post dan segala macam. Terus kalau kita lihat di sini kayaknya Mas Imam ini punya beberapa motor, ada KZ200 juga, tapi yang mau gue bahas ini adalah Scoopy-nya cuy ya. Kita lihat di kolom feed-nya atau profilnya, ini ada sebuah Honda Scoopy. Cia, ini ya. Ini kece banget cuy, culture banget. Pokoknya modifannya itu simple, tapi menurut gue ini Scoopy yang bisa menjadi salah satu referensi. Gue paling suka tuh velgnya cuy. Begitu gue pertama kali ngelihat motor ini ya, gue lihat velgnya tuh kayak, ini velg apaan dipakai gitu ya. Oke, menjawab velg kita langsung breakdown aja. Gue lagi nyari satu motor yang angle-nya dari samping nih ya. Bentar, gue cari dulu. Ada nggak ya? Oke, ini gue udah pilih satu angle buat kita bedah ya motornya. Pertama di bagian kayak kaki, velgnya ya, seperti tadi gue bilang, velg ini kece banget. Kalau di mobil tuh kayak velg-velg kaleng gitu nggak sih, mobil-mobil OEM look gitu, terus kayak mobil-mobil Jepang standar, dibikin standar gitu ya. Gue nggak tahu sih ini velg custom atau bukan. Customnya juga gue nggak tahu, velg custom itu dari velg mobil atau bikin sendiri. Tapi kalau gue zoom ya, ini ring 12 dan gue rasa ini velgnya copotan dari Kymco sih sebenarnya. Mirip banget kayak velg Kymco. Sekilas yang ada di bayangan gue kalau ngeliat velg ini itu kayak velg kalengnya Starlet.
Iya kan? Mobil Starlet gitu cuy. Dan ini dicat warnanya finishingnya itu warna abu-abu gitu ya. Ya menurut gue cukup masuk banget sama konsepnya. Terus untuk suspensi depannya kalau kalian lihat itu ditambahin kayak apa sih reflektor gitu ya. Mata kucing kalau dibilangnya. Ini ditambahin di sini nih cuy. Mata kucingnya kecil. Tapi ya aksesoris-aksesoris gitu yang bikin motor ini jadi kelihatan jadi kayak Japanese look. Lah apa sih? Jepang look gitulah. Body-body kayaknya masih standar semua ya, nggak ada yang di custom di bagian depan. Spakbor depan masih standar, cuman di bagian lampu-lampu. Ini kalau misal kalian lihat ditambahin kayak lampu fog lampnya mobil sebenarnya. Cuman casing luarnya itu kebanyakan kayaknya dijual warna hitam. Ini dicat ulang jadi warna putih senada dengan warna bodinya. Terus untuk lampu utamanya juga ini udah ditambahin kayak warna-warna kuning gitu ya. Mungkin biar nambah aksen juga kayak lampu-lampu fog lamp juga gitu. Dan lampu sennya gue nggak tahu nih warnanya warna standar atau udah dicat juga gitu cuy. Di bagian setang sebenarnya nggak ada yang signifikan, nggak ditambahin windshield juga, nggak ada apa-apa. Cuman spionnya ini udah pakai produk aftermarket juga modelnya bulat dan krum-kruman. Nah, masuk ke bagian body dari tengah ke belakang. Kalau kalian lihat, ini di bagian body samping gue suka banget nih cuy ya. Body sampingnya ini udah di custom, tapi customnya bukan body standarnya, tapi body standar ditambahin sama ornamen kayak apa ya? Gue kayaknya bikinnya dari fiber ya. Karena di video ini ada proses bikinnya. Ini nih cuy, proses bikinnya. Nah, itu ditambahin kayak aksen list-list gitu cuy ya. Ini kayaknya proses bikinnya lumayan ribet sih, tapi oke sih. Di bagian belakang nih ada tulisan, cuman ini kayaknya tulisannya Honda Cargo di sini ya. Jadi ada nama konsepnya motornya sendiri. Karena apa? Karena kalau kalian lihat di bagian belakang, ini ada box buat bawa barang-barang gitu cuy. Jadi konsepnya memang cargo banget gitu kan. Knalpot di bagian bawah itu ya pakai produk modif apa ya namanya? Produk modifikasi part OM. Bukan OM. Produk modifikasi bawaan Honda. Apa sih namanya? Gue lupa tuh. Ya adalah istilahnya kayak gitu. Ya sebenarnya pakai standar juga masih nggak masalah sih menurut gue. Atau standarnya tapi dicat putih gitu ya. Menurut gue itu masih lebih masuk gitu. Tapi ini juga nggak apa-apa. Dan yang paling oke itu adalah pemilihan warna dan kombinasinya. Di sini di motor ini cuma ada dua warna cuy. Putih sama abu-abu. Velgnya abu-abu, bodinya juga two-tone, warnanya putih. Kalau di Honda Scoopy itu sebenarnya bagian deck ini itu warnanya hitam cuy. Tapi ini udah dicat warna abu-abu juga. Jadi otomatis udah kayak motor-motor Matic Eropa kayak Vespa, Lambretta gitu cuy ya. Yang decknya tuh nggak ada warna hitam kulit jeruk gitu, tapi dibikin sewarna dengan warna bodi utamanya. Di motor ini yang paling heavy atau yang paling berat customnya itu ada di bagian joknya. Di postingan yang lain gue ngeliat kayaknya bagian belakang ini boxnya itu sempat dipasangin kayak keranjang kayu gitu cuy. Cuman gue kayaknya lebih setuju pakai yang box kotak warna putih yang tadi itu cuy. Kayak lebih nyambung gitu ya. Karena kalau kayak kayu gini kayak kurang gitu. Karena warnanya juga kayak outstanding sendiri kayunya gitu kan. Nah, gue pengen cari lebih detail yang soal boxnya ini cuy. Oh, ini juga ada yang dipakein box gede gitu cuy. Dan di sini ada brandingnya gasacon.co. Oke, sekarang gue mau ngebahas soal joknya nih cuy ya. Jadi joknya ini kalau gue ngeliat dari postingannya itu single seater dan jok aslinya itu kayaknya dipotong gitu cuy. Karena kalau kalian lihat di bagian dari sudut ini ya, kelihatan bahwa joknya itu udah buntung gitu ya. Gue nggak tahu sih jok standar kayaknya dipotong. Nah, kalau misalnya udah habis dipotong kan berarti bagian dalam bawah jok itu kan kelihatan. Nah, itu ditutup lagi mungkin ya, ditutup lagi dan dipasangin kayak back rack gitu cuy. Back rack itu fungsinya untuk naro si boxnya ini gitu kan. Karena back racknya kalau misalnya nggak ada back racknya bingung juga tuh naro boxnya. Back racknya ini posisinya ada di belakang mungkin karena warnanya putih juga nggak kelihatan ya. Ini ngumpet dia di posisi belakang gitu cuy. Nggak pakai box juga harusnya kelihatan kece juga sih ya. Jadi boxnya dicopot cuma tinggal back racknya doang. Mau naro barang yang kecil bisa pakai tali karet untuk ngiketnya gitu. Kece juga gitu cuy. Itu sih yang paling gue suka di motor ini, yang paling kelihatan wow banget gitu ya. Ubahannya simple. Sekarang kita mau lihat videonya nih cuy ya. Gimana dimensinya ketika ada orangnya dipakai riding kayak gitu-gitu. Ini udah ada beberapa video yang gue lihat. Video pertama tuh ya. Wih, cocok banget. Ini kalau ownernya emang masuk banget sama stylenya ya. Ini gue ulang, sorry. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini kondisi motornya kalau lagi nggak dipakein boxnya itu. Ya kan, sesuai yang tadi gue bilang. Kece banget kan? Oh, ini lagi riding dan ada boxnya di belakang. Tuh. Wih, kece sih ya. Bisa bawa barang banyak banget loh itu. Ada boxnya, terus di belakang juga diikat-ikat juga. Fog lampnya juga nyala, terang tuh. Sampai ada flare-flare gitu. Ini dipakai touring kayaknya dia sampai keluar kota. Keren sih, keren. Nah, ini kelihatan lebih detail lagi. Orangnya juga kayaknya tahu banget gitu sama lifestyle-nya ya kan, pakai helm itu.
culture loh ini, sampai camping loh, gokil loh. Keren sih, keren sih. Yang ada di bayangan gue kayak dia camping gitu, terus ada tenda-tendanya gitu. Terus kan nontonin video YouTube yang orang buka tenda gitu. Iya, gitu kan? Iya, sejan gitu. Keren sih, keren sih. Keren sih bener. Oh, ini ada nih video pas campingnya ya. Anjay. Bannya dual purpose ya. Gue tuh tadi lupa mention. Bannya itu dual purpose. Mereknya sih gue nggak tahu apa ini pakai Kenda jangan-jangan ya. Karena emang agak jarang nih ring 12 ban dual purpose yang profilnya yang pas. Karena kebanyakan pelek ring 12 tuh kebanyakan buat Vespa gitu cuy. Fastmat ya. Tuh bener kan dia camping-camping kan. Pakai meja tuh, meja-meja yang portable gitu. Tuh pakai kompor. Masak cuy. Harusnya ngopi kali ya. Ya. Kopinya mana? Nice sih, nice. Nah, ini nih detailnya nih, detail tambahan bodi sampingnya itu yang bikin kece motor ini. Honda Cargo. Oh, ini yang belakangnya kayu. Nggak terlalu suka lah. Nggak. Bannya oke ya. Kalau kelihatan dari depan nih, kalau kalian lihat, bannya oke loh. Profilnya nggak terlalu tipis juga, dapet lah lebarnya gitu ya. Mantap sih. Cuma gue masih penasaran nih velgnya velg apa. Kalau ada yang tahu, silakan tulis di kolom komen. Mungkin ownernya juga nonton, siapa tahu. Silakan aja tulis di kolom komen. Gue penasaran banget sih sama velgnya. Pokoknya di motor ini velg sama box belakangnya nice dream lah pokoknya. Mantap. Ya, itulah motor terakhir di episode kedua Rotom. Ya, review online motor custom barengan sama gua Ateng Katros. Kalau kalian punya motor custom yang unik atau kalian nemu motor custom yang unik, nggak harus motor custom juga sih, itu motornya unik gitu. Atau kalian nemu di sosial media motor-motor yang lucu-lucu, silahkan langsung tag gua di kolom komennya. Jangan lupa kasih hashtag juga Rotom Ateng. Nanti video-video atau foto-foto yang kepilih bakal gua bikinin videonya dan kita breakdown bareng-bareng. Siapa tahu dari breakdown itu bisa jadi referensi kalian, input ke kalian untuk nge-custom atau modifikasi motor kesayangan kalian. Oke, gue rasa udah cukup untuk episode kedua dari segmen Rotom ini. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Segitu aja videonya, langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.